Sering terjadi di lapangan, orang mau baku sekop, baku hantam, lain-lain. Wah, saya ngeri sampean. Mau jadi saksi nih kalau sampai ada yang kenapa-kenapa. Nah, untuk itu teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kenyamanan kerja di tempat bangunan ya, karena kita bahas tentang bangunan. Semoga bermanfaat, bagikan juga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan membahas strukturnya dulu ya. Di lapangan itu ada kepala tukang, ada buruh. Kalau masalah kepala tukang ke tukang ini masalahnya tidak terlalu berbahaya ya, biasa saja. Tapi yang sering terjadi di lapangan antara tukang sama buruh sama kuli, semua sama sebenarnya. Mau kuli, mau tukang, mau kepala tukang kan sama semuanya, buruh juga. Tapi kebanyakan kalau kuli yang dibilang buruh. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya. Yang sering terjadi, banyak sekali terjadi masalah ini antara tukang sama kuli bangunan teman-teman. Sementara kita akan jelaskan untuk tukang ya. Tukang ini sepengetahuan saya, dia cuma mengakui diri sendiri sebagai tukang gitu kan. Saya tukang gitu, senior. Nggak ada suratnya dari Pak RT yang menjelaskan, atau Pak RW atau kepala desa yang menjelaskan bahwa orang ini telah bekerja ini sehingga dia adalah sebagai tukang senior gitu kan. Nggak ada gitu. Pokoknya orang yang sudah berani bilang kerja bangunan udah nekat, saya tukang ya tukang gitu ya. Memang ada juga yang memang sudah pengalamannya berpuluh tahun, ada juga yang nekat, ada juga yang seperti itu kalau tukang ya, penjelasan tukang. Sementara kalau kuli atau buruh, nah ini pada umumnya kata-kata yang saya omongkan ya, semuanya buruh, tapi kalau kuli bilang buruh. Jadi kuli itu kadang-kadang ada yang tidak sekolah, begitu. Tapi jangan salah paham juga teman-teman, kuli atau buruh juga banyak juga yang SMK, SMA, S1, S2. Saya sering menjumpai di tempat kerja, mereka orang-orang berpendidikan. Seperti itu. Ini penjelasan antara tukang dengan kuli ya. Sehingga untuk menciptakan kenyamanan kerja teman-teman, jadi setidaknya harus ada ini teman-teman, saling menghargai. Ini yang paling penting. Bukan gaji yang besar teman-teman, walaupun kuli atau tukang digaji besar, kalau nggak ada kenyamanan kerja tidak akan betah di situ. Poin yang pertama itu saling menghargai. Bagaimana cara tukang menyuruh kulinya dengan cara yang sopan santun, dan bagaimana kuli pun sama. Jadi kalau tukangnya perlu apa enggak perlu disuruh gitu ya, mengerti gitu. Oh tukangnya mau masang batu, ya ambilkan batu, bikin campuran gitu. Jangan disuruh-suruh, tukangnya emosi ya. Tapi ini kulinya harus mengerti. Makanya saya sering memberikan tutorial yang bermanfaat di video-video bangunan, supaya kuli atau buruh ini bisa belajar cara-cara tukang gitu ya, supaya tukangnya nggak gampang marah gitu. Nah, kemudian tukang juga sama ya. Tukang juga janganlah menyuruh kulinya dengan kata-kata kasar, karena dia mungkin baru, tiba-tiba nggak ngerti tuh, harusnya ngambil batu nggak ngambil, harusnya nyampur semen nggak, langsung bentak. Wah, akhirnya terjadilah di situ baku hantam atau baku skop. Nah, sampaikanlah secara baik-baik. Seperti itu teman-teman. Saling menghargai ini sangat sekali penting dibutuhkan dalam bangunan teman-teman. Jadi apapun profesi Anda, mau kuli bangunan atau tukang atau kepala tukang, kenyamanan kerja itu saling menghargai. Bukan gaji yang besar bakalan keluar. Semoga bermanfaat, bagikan teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya yang membahas tentang pekerja bangunan. Terima kasih.